لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada anak Nasawar yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Semoga kita yang mendengar mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu kepada acara yang ketiga maksud saya, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana untuk ini. Kami mintakan kepada Bapak Ketua Musyawarah Daerah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mugni, waktu dan tempat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita selalu mengucapkan syukur puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi berkumpul di mushola daerah pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa juga kita selalu panjatkan salawat kehadirat Allah SWT untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Bapak Darmiji Asri MAG yang berkenan mengundang kami pada malam ini. Kemudian tak lupa pula kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Saudara, Ibu sekalian ke
tempat mushola dengan malam hari ini. Kemudian daripada itu kami juga atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan maupun partisipasi dari Bapak, Ibu, saudara-saudari warga RT 16, 17, 18, 19 untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun kami mengharapkan agar partisipasi Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kami juga atas nama panitia pada kesempatan malam ini mengucapkan banyak minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kejanggalan yang dalam acara pada malam ini, baik di luar kemampuan kami maupun yang dapat yang sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengharapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat pada malam hari ini. Saya kira demikianlah acara sambutan singkat ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, mari kita lanjutkan ke acara yang keempat, merupakan acara inti, yaitu ceramah kegiatan Maulid Rasul yang kami mintakan kepada yang mulia Al Ustadz Kiai Haji Sarmiji Asri MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syakirin wasyakirin, amma ba'du. Bapak-bapak alim ulama, guru agama yang Allah muliakan, bapak-bapak tokoh dan ketua masyarakat yang Allah hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu undangan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada malam ini dapat bertemu, dapat bersilaturahim dan dapat mengikuti
pelaksanaan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di kota Makkah. Menurut riwayat, beliau dilahirkan pada subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Malam ini 19 sudah. Jadi kalau tanggalnya nih lewat sedikit, lewat seminggu. Nah, itu menurut sejarah Nabi kita itu dilahirkan subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Waktu itu belum ada tahun Islam. Tahun Masehi ada, yaitu 570 Masehi atau 571 Masehi, sekitar itulah. Itu tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Isa masih hidup saat itu, berarti usia Nabi Isa 570 tahun. Jauh mana lawan Nabi Muhammad. Bedanya segitu. Sekarang kalau itu betul, penanggalan Masehi itu dihitung mulai Nabi Isa lahir, maka Nabi Isa itu umurnya hari ini 2022 tahun. Nah, itu kalau itu jujur, kita pada tahu juga yang sebenarnya kan, sebab di kalangan Kristen itu terjadi perbedaan juga mengenai tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Makanya Natal itu ada yang melaksanakan bulan Desember, ada yang bulan lain, karena terjadi perbedaan. Nah, waktu Nabi kita dilahirkan itu belum ada penanggalan Islam. Bulan-bulannya ada, sudah dipilih Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Itu sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Nah, lalu di dalam sejarah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun gajah. Padahal gajah kan bertahun. Ya Allah. Percaya kan kadang-kadang bila ketemu gajah takuni ya. Takuni gajahnya jah-jah gawil awaknya ikam bertahun lah. Nah, bisa berguling kepala. Jadi gajah pada bertahun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sejarah Islam juga dicatat bahwa sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, didahului dengan suatu peristiwa. Nah, peristiwa itu yaitu datangnya tentara bergajah, pasukan bergajah dari Ethiopia. Tahu lah Pak, Bu, yang di Ethiopia tahu lah. Mungkin bisa ke situ, alhamdulillah. Kalau belum kada bisa, jadi kada tahu juga. Cuma dalam sejarah kayak itu, raja di Ethiopia itu namanya Abraha. Nah, Abraha ini membawa pasukannya mengendarai gajah datang ke Makkah. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kenapa Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha itu dengki melihat kota Mekah selalu banyak dikunjungi oleh orang. Kenapa dikunjungi orang? Karena di Mekah ada Ka'bah. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi mereka itu sebelum Islam datang sudah percaya tawaf mengelilingi Ka'bah
ya sebagai ibadah lah begitu. Nah, cuma maaf Bapak dan Ibu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, masyarakat jahiliyah yang tawaf keliling Ka'bah waktu itu mereka tanpa busana alias betilanjang. Tawaf betilanjang. Makanya setelah Nabi Muhammad datang dan Nabi Muhammad jadi rasul, lalu Allah mewajibkan ibadah haji. Dalam ibadah haji, tawaf tetap jadi rukun ibadah haji, cuma ditutupi dengan pakaian ihram. Nah, itu Islam, menutup aurat, karena boleh membuka aurat. Nah, jadi tradisi tawaf oleh masyarakat jahiliyah tetap dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Namun yang asalnya kada berbusana jadi pakaian ihram. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, masyarakat waktu itu di seluruh dunia sudah datang ke Mekah. Bukan hanya zaman Nabi Muhammad, bukan hanya zaman wayah ini, sudah datang semuanya ke Mekah karena mereka tahu di sana ada Ka'bah dan mereka melakukan tawaf keliling Ka'bah. Nah, Abraha itu dengki. Nah, biar penyakit dengki ini ya Pak. Dengki itu kada nyaman melihat orang itu berhasil. Dengki itu kada nyaman melihat orang itu sukses. Dengki itu kada nyaman melihat orang itu maju. Dengki itu kada nyaman melihat orang itu bahagia. Sakit hati kamu melihat orang itu sukses, berhasil, maju, bahagia. Sakit hati. Kalau yang bahagia, yang sukses, yang berhasil tadi, yang maju tadi dapat musibah, ujar si dengki, hapus. Itu bahaya gue penyakit dengki itu. Makanya maaf ini kadang-kadang bisa diomongkan aja, bisa dibicarakan aja. Nah, pengamanannya kadang-kadang kada kawat juga. Nah, jangankan kita nang awam, sama tuan guru gini aja berdengkian, sama ulama berdengkian, ya loh. Apalagi wah tujuan politik makin kan. Nah, saling menjatuhkan, itulah dengki. Nah, ini berat ini. Tapi kalau kita berusaha ingin menghilangkan dengki itu, insya Allah hilang. Hilang. Yaitu dengan tawadu. Tawadu itu rendah hati, kada sombong. Mengakui kehebatan orang, mengakui keberhasilan orang, insya Allah kita akan dengki. Nah, Bapak dan Ibu, Abraha ini dengki melihat orang seluruh dunia datang ke Mekah karena ada Ka'bah untuk mereka melakukan tawaf. Nah, supaya orang kada lagi datang ke Mekah, supaya orang kada tawaf lagi, maka tujuan Abraha dan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, datangan ke Mekah, bawa kendaraan gajah. Ternyata di luar dugaan Abraha dan pasukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan burung dengan berbondong-bondong. Wa arsala alaihim toiran ababil. Ya lah. Wah, apa bagus nih. Halus-halus Arab baca Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah. Imung tuh, ini lah. Nang halus kayak ini disuruh ngaji. Ada ini sudah kenal SMP dah, SMA bisa mengaji kada, sembahyang kada, awak hibak melawan tato. Bonel anting-anting sebelah. Nah, itu sakit hati kita melihat ya Pak. Nah, hari ini luar biasa. Nah, bisa mengaji belagu. Mentalnya kuat. Nah, sanggup mengaji di hadapan orang banyak. Nah, ini ada juga disuruh mengaji menangis. Ya, kenapa mentalnya kada kuat? Nah, disuruh mengaji menangis. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Abraha salah maksud. Abraha salah rencana.
Allah mendatangkan burung secara berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mendatangkan burung secara berbondong-bondong. Ababil itu Bapak dan Ibu artinya berbondong-bondong. Ada kita menyebut kata burung ababil. Jelas burung ababil. Padahal ababil itu dalam bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Berarti banyak banget burung. Burung tadi Bapak dan Ibu singgah dulu di neraka yang bernama Sijil. Nerakanya Sijil, neraka paling panas. Diambil batu oleh burung tadi. Diambil batu, dibawa batu itu oleh burung sampai ke Mekah. Lalu burung tadi melemparkan batu-batu tadi kepada pasukan bergajah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung tadi melemparkan batu-batu tadi kepada pasukan bergajah dari api neraka Sijil. Batu itu diambil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah pasukan bergajah itu mati semua seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat habis. Nah, kayak itulah pasukan bergajah mati. Jion berkata. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam buku Sidin, ulun baca. Jadi ada buku Quraisy Shihab itu judulnya membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Tebalnya lebih 1000 halaman bukunya. Buku tulisan Profesor Quraisy Shihab. Dalam buku itu Bapak dan Ibu disebutkan setelah pasukan bergajah itu mati 55 hari imbal itu lahirlah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 55 hari sebulan lebih lah. Nah, karena masih dalam lingkup masa itu, artinya masa pernah datangnya pasukan bergajah ke Mekah, lahir Nabi kita waktu itu, maka oleh masyarakat Arab waktu itu tahun kelahiran Nabi kita disebutlah dengan tahun gajah, karena bakas pasukan bergajah datang. Nah itu Pak. Jadi ada peristiwa yang mendahuluinya, peristiwa pasukan bergajah pernah datang ke Mekah. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kada berhasil. Karena Ka'bah itu milik Allah. Ka'bah itu milik Allah. Cuma di Indonesia diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan. Jadi lambang P3. Nah, walaupun lambangnya Ka'bah, P3 ini sayang kasihan, pina menurun suaranya. Gitu. Pina menurun suaranya. Dulu luar biasa. P3 ini nomor 1. Nomor 2 Golkar, nomor 3 PDI, ya. Nah, itu berkembang menjalan terus. Pas Golkar wujudnya nomor 2 ngarannya tulisannya, tapi Golkar nomor 1 karena Soeharto yang berkuasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena pasukan bergajah ini pernah datang ke Mekah dan mati, Nabi kita lahir masih dalam situasi itu, dalam kondisi itu, dalam masa itu, maka oleh masyarakat Arab waktu itu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutlah tahun gajah. Ya dah, tahun gajah. Nah, udah jadi ya. Tahun Islam belum, karena tahun Islam ini diakui zaman Umar bin Khattab. Dan menghitungnya dimulai Nabi Muhammad bersama umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itulah namanya Hijriyah. Nah, Hijriyah. Nah, maka disebut tahunnya tahun Hijriyah karena Nabi hijrah, artinya pindah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau
diutus oleh Allah ke dunia ini melalui rahim ibu Sidin yang bernama Aminah. Nah, mama Nabi kita itu Aminah. Tapi maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan hanya namanya Aminah. Kalau pribadinya kada Aminah kayak mama Nabi. Nah, Aminah ini pas Allah memilih namanya Aminah, artinya wanita yang dapat dipercaya, wanita yang bisa menjaga amanah dirinya, amanah lakinya, amanah keluarganya, amanah umat. Bisa menjaga diri, bisa menjaga martabat, bisa menjaga derajat kehidupan. Itu Aminah artinya. Pas namanya Aminah, mama Nabi ini kelakuannya pun amanah. Nah, maaf nih, kadang-kadang nama Aminah tapi maling, ditangkap orang, masuk penjara lah. Nah, ini sayang lah, namanya Aminah. Nama Aminah tapi selingkuh, nah, ada itu. Nama Aminah menyeleweng, menyimpang dan sebagainya. Nah, mama Nabi kita nama Aminah, wanita yang amanah, wanita yang bisa menjaga dirinya, wanita bisa menjaga kehormatannya. Lah, artinya dan hidupnya pun kayak ini, kada berubah. Luar biasa. Itu pilihan Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, Abah Sidin, Abah Nabi kita itu namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Pas nama artinya hamba Allah, kelakuannya pun sebagai hamba Allah. Orang yang mengabdi, orang yang menyembah, orang yang taat, orang yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Abdullah mencari nafkah ke Madinah. Ayo. Nah, Bapak dan Ibu berkat, ini berkat ya. Mamanya Aminah, abahnya Abdullah, maka lahirlah anaknya yang bernama dan punya pribadi Muhammad. Muhammad artinya orang yang dipuji atau terpuji terus menerus, itu arti Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji terus menerus, kada ada kosong, dipuji terus. Buktinya umat sampai sekarang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu diantaranya dalam rangka memuji beliau, mengakui keagungan akhlak kemuliaan Nabi kita. Itu. Nah, nama Sidin Muhammad artinya manusia terpuji terus menerus, kelakuannya pun juga terpuji. Kan ada yang celah kelakuan Nabi kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari tiga tokoh ini adalah bahwa kalau ingin hidup nyaman, ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka harus ada tiga sosok ini. Pertama, Aminah, wanita yang amanah, wanita yang menjaga harga dirinya. Yang kedua, abahnya Abdullah sebagai hamba Allah. Maka akan muncul anaknya, keluarganya, generasi penerusnya sebagai orang yang terpuji. Walaupun maaf, misalnya kada nama Muhammad, kada apa-apa. Namanya kada apa-apa. Berlainan boleh aja, Michael Jackson lah, Lucky kan namanya. Nah, itu barang aja namanya siapa, tapi kelakuannya harus mencerminkan sebagai kelakuan manusia terpuji, manusia yang punya akhlak mulia. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke dunia ini? Dalam rangka menciptakan akhlak yang mulia. Kalau akhlak mulia itu diterapkan, maka dunia ini rahmatan lil alamin. Dunia ini Bapak dan Ibu jadi rahmatan lil alamin. Ujar Allah dalam Al-Quran
surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, wahai Muhammad, kata Allah, kamu tidak kami utus melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi Nabi itu datang supaya jadi rahmat. Apa itu arti rahmat? Ada 3 pengertian Bapak dan Ibu. Ada 3 pengertian rahmat itu. Pertama, rahmat itu artinya dapat pahala. Maksudnya setiap kita melakukan ibadah, kalau Allah berkenan memberi rahmat, orang yang melakukan ibadah tadi berarti orang itu dapat pahala. Sholat 5 waktu, sholat sunat, ya kan, berzakat, puasa Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Nah itu berbuat baik, bersedekah, berinfak. Nah itu dia kalau Allah ridho akan dapat pahala, artinya dapat rahmat. Nah itu. Yang kedua pengertiannya, rahmat itu artinya kelapangan hati, kenyamanan hati, ketenangan hati, ketenteraman hati. Ya tadi anak kita ini lah sore-sore misalnya datang dari musala atau tahiriyah, datang dari masjid ke rumah membawa mushaf Al-Quran, datang mengaji, datang sholat berjamaah, balik ke rumah, kita menyambut, duduk di pelataran rumah, kayak apa senangnya? Senang lah melihat mengayominan, datang ke rumah, datang mengaji, datang sholat, nyaman hati, lapang hati, ya Pak? Nah itu artinya kita dapat rahmat Bapak dan Ibu. Coba sebaliknya tadi, sebaliknya aja dulu, kayak ada yang kisah permulaan, dudukan kita di pelataran rumah sore-sore duduk, datang anak, nah baju ada, selawar handap, bonel sebelah, awak hibak lawan tato, kayak boleh sakit hati kada? Jelas sakit hati. Kalau pada sakit hati bunga kuitannya, jelas sakit hati. Nah, nang sakit hati itu berarti belum dapat rahmat. Maka ini harus diadakan perubahan, diadakan perbaikan supaya jangan kayak itu belawasan. Nah, lalu jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, maka senanglah hati. Itulah artinya dapat rahmat. Nah, kemudian pengertian yang ketiga Bapak dan Ibu, rahmat itu artinya dapat berkah. Apa itu berkah? Berkah itu rezeki labihanannya dari rezeki yang lain, dan itu kada diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang dapat labihan itu. Itu namanya berkah. Misalnya seruan keundangan dapat sepiring seorang nasi, itu rezeki. Sekalinya bertentu makanan bulikan, ya Allah, ini misalnya bulikan. Nah, di antara anak-anak murid itu ada di saat ditabur oleh tuan rumah. Yang tuan rumah, si anu berdiri mulik, si anu berdiri mulik, si anu berdiri mulik, kena. Orang lain berikan, lalu yang tak tinggal ini berlima, bersepuluh, dapat lagi bungkusan. Nah, itu namanya berkah. Yalah, nah itu. Ini yang kada diberikan kan kepada semua orang. Nah, kayak itulah hidup kita. Orang yang dapat berkah itu dia dapat rezeki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, melayani dari orang yang lain yang sudah dapat rezeki. Ukurannya sudah biasa. Nah itu berkah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, rahmat ini artinya dapat pahala, rahmat ini artinya dapat ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kelapangan hidup, dan rahmat ini artinya dapat berkah. Bagaimana supaya kita dapat berkah dengan 3 pengertian itu? Maka caranya atau jalannya kita harus mengamalkan ajaran agama. Ya kan? Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan sunnah Nabi. Sunnah itu bukan bukan ada juga wajib, ada juga sunat biasa. Nah, ada juga anjuran, itu namanya sunnah. Nah,
Jadi kayak sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di musala, itu sunnah Nabi. Kita lakukan, kita amalkan, berarti kita mengamalkan sunnah. Itu nang wajib. Kalau nang sunnah, sunat biasa, ya kayak sembahyang sunat, kayak bersedekah, kayak berinfak, itu sunnah biasa. Nah, kemudian anjuran itu jangan Nabi, misalnya siapa membaca Al-Quran dapat pahala 1 huruf 10 kali lipat. Nah, anak membaca silahkan, peraih membaca ada bapak dulu, karena ada belum waktu membaca, itu anjuran. Nah, kada wajib, tapi belajar membaca Al-Quran wajib. Belajar membaca Al-Quran wajib. Nah, mendarasinya, mengulanginya membaca Al-Quran itu sunnah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, segala ajaran agama, baik yang wajib, yang sunnah biasa, yang anjuran, kita amalkan dalam kehidupan ini. Berarti kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, jar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa mengamalkan, menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia akan masuk surga bersamaku. Tentu kita hendak masuk surga. Yalah, Bapak dan Ibu, kadang kalau hendak masuk surga. Semua kita ini pasti hendak masuk surga. Yalah, hendak masuk surga. Nah, ya bagus. Ini ada pian di SD, model kali pahamnya. Ulun ceramah di SD, anak-anak loh. Siapa anak masuk surga? Angkat tangan semua. Sekalinya ada seikong anak, kadang angkat tangan. Ulun takutnya, kenapa ikam kadang angkat tangan? Nang lain angkat tangan, anak masuk surga. Ulun dipesani apa? Kada usah masuk surga, ulun masuk polisi aja. Nah, dikiranya kalau surga itu kayak mendaftar di polisi. Nah, padahal polisi ini mau apalagi Ferdi Sambo. Itu luar biasa, 900 miliar. Itu nang ketahuan aja toh. 900 miliar. Aduh. Nah, dipadahkan Joshua berselingkuh lawan bininya, Putri Chandrawati. Sekalinya kuat makhluk. Itu lah, ujar juga punya sarik di televisi. Tiwas beritanya kayak itu. Ulun menyampaikan mengulangi aja. Ini nanganyarin pulang Kapolda Jawa Timur, ditangkap narkoba. Kapolda mengeluarkan narkoba, nah itu lah. Itu. Nah, punya sarik lah nong sampai nih, sarik di televisi beritanya ada. Jangan lawan ulun. Jadi ini contoh aja lah. Itu kata kau jadi teladan. Makanya yang jadi teladan itu Bapak dan Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi teladan. Ayat yang dibacakan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu. Teladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Kan ada tokoh lainnya itu mana? Tokoh lainnya itu macam-macam. Ada kekurangan-kekurangan. Nah, kita ini Bapak dan Ibu ada aja kekurangan lah macam-macam. Kalau Nabi kita kadang ada wadaannya, kadang ada celahannya, itu. Nah, Nabi kita itu luar biasa, makanya disebut uswatun hasanah. Kalau kita ini pasti ada tapinya. Kalau kita nih I-nya itu jauh, itulah I-nya itu ganteng, tampan, bagus. Nah, kenapa? Tapi engker ya. Nah, ada tapinya toh. Nah, ada tapinya. Nah, itu kalau Nabi Muhammad kan ada tapinya, makanya disebut uswatun hasanah. Kadang mungkin Allah mengandak
nama Nabi itu dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah kalau akhlaknya kada sempurna. Kalau akhlaknya ada best of the best, ya kan? Itu best of the best itu Nabi kita. Bahasa tasawufnya itu insan kamil. Insan kamil, manusia paripurna. Ya kan ada wadahnya. Kalau kita ada wadahnya, bungas, ya cantik apa tapi endek, ya. Nah ada endek itu. Lalu membuat tapi lalu kada sempurna itu. Jadi membuat tapi itu bang. Tapi kalau membuat tapi itu iya dah. Nah lihat membuat tapi ini lalu turun nilai turun jadinya. Nah, kalau membuat tapi, kalau Nabi Muhammad kan ada tapinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jalannya supaya kita masuk surga bersama Nabi, maka kita harus mencintai Nabi. Nah, di antara jalan mencintai Nabi itu adalah mengamalkan atau menghidupkan sunnah Nabi. Nah, jauh tadi sunnah Nabi itu banyak. Ada yang berupa kewajiban, ada yang berupa sunnah biasa, ada yang berupa anjuran. Kewajiban mungkin ada dua, ada wajib ain, wajib individu, dan ada wajib kifayah, wajib kehidupan sosial masyarakat. Nah, kewajiban kifayah sosial masyarakat ini juga penting, harus berimbang. Maaf misalnya Bapak dan Ibu, kita sholat 5 waktu, kita sholat, selesai sholat berzikir, berwirid, nah bagus. Tapi misalnya ketika kita mau zikir, berwirid tadi, ada orang minta tolong kepada kita dan memang betul-betul sakit, kada berdusta nih, kada PHP, pembuat harapan palsu, kada betul-betul, dan kita tahu inya tuh sakit, inya tuh miskin. Nah, inya datang itu minta bantuan lawan kita tahu betul inya miskin, maka wirid kita tuh harus kita tinggalkan. Wirid itu ditinggalkan dulu, layani dulu, nang minta tolong ini. Nah itu namanya fardu kifayah. Jangan, kena dulu, aku berwirid balik, itu sombong. Aku berwirid dulu, aku baca Al-Quran dulu, itu sombong. Sholat 5 waktunya sudah tuntung, wiridnya kenapa ditunda? Atau nanti dibayar belakangan, wiridnya, zikirnya, tasbihnya, bacaannya itu boleh menduduki. Nah itu. Atau anak tetangga kita tercampur. Tolong tuh nggak tercampur. Katanya aku mau habiskan zikir dulu. Wah, salah itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, kewajiban individu dan kewajiban sosial kemasyarakatan itu harus berimbang. Yang disebut dalam Al-Quran hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah individu, sholat 5 waktu itu hablum minallah, puasa Ramadan hablum minallah. Nah, tapi membantu bersedekah, berinfak, dan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya itu adalah hablum minannas. Misalnya ada orang sakit tadi, ya roh garing, kita ada waktu, lalu kita jenguk, kita elangi nang sakit itu. Ini Nabi kayak itu dalam hidupnya. Nah, sunnah beliau. Bahkan ada seorang perempuan Yahudi ketujuh meludahi kepala Nabi. Meludahi kepala Nabi saban hari, hampir saban hari. Sekalinya suatu ketika Nabi ini sudah menjaga-jaga, mudahan kada kena ludah kepala, kada kena jual, kenapa? Kada ada meludahi, jadi kada kena. Lalu Nabi bertakon lawan sahabat beliau, sahabatku, jadi Nabi, adakah di antara kalian yang mengetahui siapa yang ketujuh meludahi kepala aku itu? Oh, jadi sahabat dulu tahu yang ketujuh meludahi kepala kalian itu seorang perempuan Yahudi.
perempuan Yahudi ya pulang. Ini jenab ini kenapa ini absen kada mau dahir ini. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, sidin nang ketujuh mulut dahir kepala pianto, inya garing di rumahnya kada budaya. Nah, jangan Nabi, ya dah kita elangi, ya jangan ya kok melangi jadi coba. Dielangi Nabi, dikunjungi Nabi, takajub perempuan Yahudi tadi dielangi Nabi dikiranya membalas. Padahal betul bapak dan ibu jangan dibalas lagi nih terabah, kada berkutik lagi, kada berdaya. Nah, terabah di rumahnya jangan dijajak Nabi lainnya. Nah, tapi bukan akhlak Nabi kita. Kalau kayak itu bukan akhlak Nabi kita. Nabi kita itu akhlak yang mulia, luar biasa. Best of the best, uswatun hasanah. Nah itu lah. Didoakan Nabi kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau sembuhkan, Engkau angkat penyakitnya. Wah, doa Nabi kabul, langsung sembuh. Karenanya tertarik dengan akhlak Nabi, kada ada dendam tadi, kada ada dengki, kada ada balas. Ya Allah membalas dendam kada ada. Lalu perempuan Yahudi tadi masuk Islam. Nah, jawabannya demikian apa? Perempuan ini sampai bisa masuk Islam karena akhlak Nabi yang mulia, kada ada dendam, kada ada dengki. Nah, seandainya Nabi membalaskan sahabat. Nah itu luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjenguk orang sakit walaupun beda agama, tetap dijenguk. Coba didoakan pulang supaya cepat sembuh. Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kan mencampur adukan ibadah. Ya Allah, hari ini misalnya sembahyang umat Islam, umat lain 4 sembahyang. Isuk umat lain sembahyang, umat Islam 4, itu campur tuh. Agama campur lah. Nah, kada bisa itu. Jadi ibadah masing-masing, tapi jangan saling mengganggu. Nah itu namanya toleransi. Jadi silakan agama lain beribadah, umat Islam kada boleh mengganggu. Umat lain beribadah, umat Islam beribadah, umat lain kada boleh mengganggu. Nah itu yang disebut toleransi, bukan pergantian beribadah, bercampur, itu kada boleh. Nah, kada bisa. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi kita sudah memberikan keteladanan yang luar biasa dalam hidupnya. Menjenguk orang sakit itu adalah sunnah Nabi. Cuma Bapak dan Ibu menjenguk orang sakit ini ada 2 yang perlu diperhatikan. Ada 2. Pertama apa? Pertama beelang pada orang sakit jangan lawas. Ini beelang mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau beelang itu untuk makan. Nah, jadi jangan lawas. Kedua, beelang pada orang sakit mulut kita ini dijaga. Jangan sampai mati semangat hidup kawan. Contohnya kayak apa? Beelang pada kawan yang sakit. Sekalinya melihat obat kawan. Ini kau obat ikam? Iya, dia yang sakit. Iya. Sekalinya bujang kita tahu lah obat ikam ini sama lawan obat arwah abahku. Obat arwah abah mati juga dia yang sakit nih. Nah itu satu contohnya. Contoh yang lain. Menangani penyakit kawan. Apa nih diharit? Ya kan biasanya mesti bertahun elok. Apa diharit? Sakit apa? Sakit ano ya kawan. Nah sekali ibu semalam ya arwah mamaku itu jauh penyakitnya aja. Nah, arwah mama itu jangan Bapak dan Ibu lah, hati-hati nih. Tolong menjadi dia. Sebab ulun mengalami bang. Ulun sakit saya dulu. Lagi bujangan karena sakit liver. Nah, liver itu penyakit kuning lah. Sakit kuning, kesesibukan, padat benar. Ada baranai aktivitas keagamaan, belum melajari mengaji, nah, itu macam-macam lah. Nah, kemudian umpat fardu kifayah, apalagi honor mengajar, nah, itu. Jadi banyak ada istirahatnya, akhirnya liver itu kan mau nah, masuk rumah sakit, masuk dia rumah sakit. Jadi itu bila ada pernah sakit itu Fir'aun.
Nah, masuk rumah sakit. Lalu kawan mama ulun ini hilang. Kawan mama ulun udah hilang. Sampai ke rumah sakit, di rumah sakit ulin datang. Nah, masuk. Lalu kepandir kawan mama ulun. Apa aja anaknya wane di hari sakit apa anaknya wane? Jar kawan mama ulun. Jadi jar mama ulun menjawab liper. Soalnya kawan mama ulun ini bujang. Semalam anak muda aja liper bilang. Udah obati, udah tambahi kemana-mana. Jar mamulun kita pun kayak pak hasilnya. Kawan mamulun tadi menjawab pak gue mati bang. Mati bang, ulun mendengar. Nah ulun mati juga apa sangatnya. Cuma tapi bila ingat mati kada jadi bang. Nah, jadi bapak dan ibu itu hati-hati tolong obat kawan. Itu jangan disambat lawan obat arwah. Lah penyakit kawan jangan disamakan sama penyakit arwah. Nah itu kemudian apa lagi ruangan kawan memang dirawat kan, datang ke rumah sakit beelang dapat ruangannya. Soalnya kita pun di sini kan ikam dirawat di sakit. Nah ikam tahu lah semalam arwah kakakku di sini mati. Iya, kan ada semangat hidup kawan. Nah, jadi tolong itu dijaga. Itu adab etika ketika kita menjenguk kawan kita yang sedang sakit, apakah di rumah sakit atau di rumahnya atau di tempat lain. Jadi jangan sampai ucapan itu terucapkan. Nah, jangan sampai tak keluar ucapan tadi mati bang, kayak arwah. Nah itu jangan. Nah itu menjenguk orang yang sakit adalah bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kan ada juga yang fardu kifayah ini, bapak dan ibu lah menjadi kewajiban sosial kemasyarakatan, yaitu selalu mengabulkan undangan. Nah, mengabulkan undangan pernikahan, undangan perkawinan, undangan berakikah, undangan bertasmiyah, undangan keselamatan. Selama undangan itu kan ada unsur maksiat dan kita ada waktunya, maka kita wajib mengabulkan undangan. Kada boleh kada tuh. Asal kita kada ada halangan. Kada boleh kita kada seruan. Asal kita kada ada aral, kada ada halangan. Wajib mengabulkan undangan. Ayo. Palu yang membaca di Banjarmasin Pos, Palu itu ketujuh seruan, ketujuh mendatangi undangan. Suatu malam, Palu ini kenapa ada ingat tak undang oleh tuan rumah. Padahal Palu ini kan ketujuh datang ke undangan. Orang berselamatan di kampung, sekampungan hampir diundang, Palu ini kada tahu undang. Dan Palu ini sudah tahu dihukum. Kalau kita kada diundang orang, kita datang ke tempat undangan, umpat makan, haram. Tahu paling hukumnya haram. Tapi paling haram karena umpat seruan, anak tambah darah. Nah, kayak apa makali? Lalu paling berharap ke rumah orang yang berselamatan. Berharap ke rumah orang yang berselamatan. Tuntung orang di rumah itu membaca doa selamat. Paling di tanah berucap ular tadung. Ular kadun. Lalu orang bubar makanan belum bubar mendatangi di mana Paloi Bokociak datang berharap apa loy dia Paloi tadi ada ular kadun, mananya ular kadunnya sudah aku mati di Paloi aman dah ada apa-apa. Lalu tuan rumah turun ke tanah juga bocap tuan rumah kalau sudah aman nang di tanah boleh naik ke rumah. Palui di tanah buat halal jadinya. Nah itu makanya menyerawin. Nah menyerawin pas momennya umpat. Nah bapak dan ibu kalau ada ketujuh seruan itu uyuh pada paloi. Uyuh pada paloi. Jadi kita harus seruan selama kan ada halangan. Rugi ada seruannya. Rugi. Apalagi tukang baca manakib, itu kan luar biasa. Baca tukang baca manakib nih mana dihormati, dimuliakan orang.
Nah, wadah betuyuk kan membaca manakib itu wadah betuyuk. Wadah macam-macam, jaga anu tuh 41 macam. Ada cucuk, ada apa, ada untuk, ada tapai baras, tapai gumbile, macam-macam uang. Nah, ada lapan, itu ada ketupat, ibang tupak. Kena boleh tuan guru yang macam manakib nanti disambung pulang. Maka waktu mengajar manakib itu diantar sudah ada kopi pahit, kopi manis. Itu aja syarat mengajar manakib. Kada ada syarat, kada ada rukun dan kada ada kewajiban. Itu kesan tuan guru yang baca manakib itu aja. Kenapa? Tabila tuan gurunya ini anom, kayak Abu Jarkan di Paris pengulu kita anom masih. Nah itu anom, enggak masih ini ditambahi kiri saipong ada bapak. Ya tapi nya pengulu jadi kada ya kada wali juga menambah dulu. Nah kalau tuan baca manakibnya tuh anom, maka kopinya yang diminum sidin kopi manis. Kalau yang membaca manakib itu Tuhan ada penyakit kencing manis, ya kopi pahit. Jadi kopi manis dan kopi pahit itu disediakan bukan rukun dalam membaca manakib kada lah. Nah, tuan gurunya ketujuh minum kopi. Cuma antara dua, bisa kopi manis, bisa kopi pahit. Tergantung ada diabetes. Nah, bapak dan ibu kan tukang baca manakib di luar biasa dihormati orang lah. Ada pian bahari kisah orang di kampung membaca manakib. Bahari kan rumah-rumah kaya wah ini pangna gedung mewah. Mbak itu nang dilalui pulang hutan semalaya lah. Pas anak membaca manakib itu ada hujan. Datangan aja seruan dari jauh datangannya berjalan batis sampai ke rumah anak baca manakib itu ada basah sapi, ada basah baju, ada basah kopiah. Sekalinya kada lawas datang tukang baca manakib, kada sing basah. Wah itu, kada basah baju kada basah, tapi kada basah. Gua jual wali sini wali. Sini aja nak ada basah. Lalu sidin mendama apa aja mau nikah bukan nikah pada apa jangan tukang baca menakut jadi jamaah ini kami menyerahkan pian ini wali kenapa wali pian aja baju kada basah tapi kada basah kami basah biar kami berpayung kami bertutup daun pisang basah juga pian kada basah kenapa yang sini tahu lagi aku turun mulai rumahnya kada boleh stres turun mulai rumah sampai ke hijau rumah orang nang membaca manakibnya aku di sini bertilanjang itu jadi tapi disimpan di puntal seden lalu baju bapak di hijau rumah hanya dipakai seden lalu masuk dia kada basah dikira wali jadi jangan sembarangan kita memadahkan wali soalnya sini banyak akal. Nah bapak dan ibu sunah nabi ini seruan ketujuh datang ke undangan. Nah itu adalah sunnah Nabi. Kemudian sunnah Nabi yang lain adalah yang terpenting itu pelaksanaan sholat jenazah. Nah apa penyelenggaraan jenazah? Munyakawa mulai memandikannya, mengapaninya, mensolatkannya dan mengantarkannya ke kuburan. Itu dapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Pahalanya adalah seperti 2 gunung Uhud. Cuma karena pahalanya ini kada kau dirasakan, ya banyak kada melakukan itu. Jangan kau dirasakan, langsung lah dilihat oleh mata pahalanya nih. Kemudian kau diraba oleh tangan kita lah. Nah itu bisa jujur orang sholat jenazah, sholat kifayah. Misalnya pengumuman undangan sholat jenazah di Masjid Hasanuddin menjadi siapa datang dapat sembako dan duit 500.000 dibekam. Kan itu cukup masjid. Itu kalau ada berbentuk itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa namanya di antara sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu kita menyelenggarakan jenazah, mulai memandikannya, punya bisa awak wani, ada juga bisa memandikan tapi kada wani.
takutan mayatnya mengikuti ketangan seorang. Itu nggak ada takutan, nggak ada jadi. Alim dia di Banjar ini meninggal sini sudah. Alim luar biasa. Tamat di Bangil, tamat di Mekah, alim diminta orang memandi orang mati sekalinya garing ada si pihak sampai meninggal, sidin garing mentalnya kada kuat. Lah, jadi itu alim bisa sebenarnya tapi mentalnya kuat, akhirnya garing. Nah, jadi kadang semua orang juga bisa. Atau tadi takutan kalau mayatnya bangun, punya mayatnya bangun tuh kada mati, hidup malamnya. Nah, aja aku takutan dia mau mandi aja kalau mengacak ke tangan kalau mau bangun. Mau bangun takuni anak apa? Tapi bilanya menjawab hidup. Ada yang di mulai hari kisah orang mati mencari tukang pemandian kada ada. Nah, keluarganya nih mencari tukang pemandian kada ada. Akhirnya tukang keluarganya nih mau keluar sedikit pada kota mulai hari sedikit keluar. Nah, bicara tukang ojek melihat, tukang ojek menegur, Pak Haji, anak kemana? Jawab Pak Haji, aku pada kemana-mana, Pak. Bapak pian kenapa kulilik? Jawab Pak Haji, aku ada keluarga meninggal, cuma tukang pemandiannya kada ada. Kada diisi tukang pemandian di kampung. Jadi dia tukang ojek, ulun ada kenalan. Pemandiannya ada kenalan. Oh iya, jawab Pak Haji tadi. Dia bawakan ke sini. Tukang ojek pula ke rumah pemandian tadi diambil dibawa buat di sepeda motor sampai ke rumah yang meninggal tuh. Nah Pak Haji, nih pemandiannya. Iya aja Pak Haji, tak kasih mandiakan keluarga pun ini yang mati. Sekalinya yang dibawa tadi bocah, ulun kada bisa memandi. Makanya kan pemandian. Iya betul. Anak kemanakan ulun tuh marahnya dia, ulun pamannya, jadi paman dia. Itu bukan tukang mandi orang mati, payah dia tak. Itu malah dia aja kan. Nah, bapak dan ibu, ialah jangan sampai ke adalah tukang mandi. Nah, tukang mandi orang meninggal kelak. Alhamdulillah, kayak di Masjid Hasanuddin ada Masjid Al Jihad ada, Masjid Raya ada, Masjid Jawi Sungai Jingat ada. Nah, sudah ada. Mudah-mudahan di masjid-masjid lain juga ada. Jadi kada repot gitu. Nah, jangan nampak mandian tadi jangan. Jangan itu. Nah, ibadah kita memandikan kan menapani. Sunnah juga tak kita. Sunnah Nabi juga kan kalau kifayah. Imam mengapani hanya mensolatkan. Solat jenazah ini paling nyaman. Kada ada rukuk, kada ada iktidal, kada ada sujud, kada ada tahiyat, ya kan? Nyaman 4 kali takbir. Itu gin banyak yang kada umpat solat jenazah, kada bisa modelnya. Ada juga bisa sekalinya menghadap amplop. Kenapa ya kada solat kifayah belum dapat amplop? Kenapa ya? Itu kada dewasa kita lah. Nah, ini para kifayah masalahnya lain punya orang memberi. Kalau bapak silahkan diterima boleh, dibunyikan boleh, tapi jangan menunggu orang membagi amplop hanya sholat kifayah. Nah itu pada pas lah. Ada orang mati dimandikan, dikafani lalu disolatkan oleh jemaah. Tuntung salam, imam lawan makmum tuntung salam, mayatnya bangun. Imam melihat mayat bangun, buka imam. Makmum melihat yang buka, umpan buka. Ada sekong jemaah tertinggal. Ditangkuli mayat, mayat. Orang bukahan aku bangun mayat. Kenapa kian kada buka? Jangan kada buka ini jawab. Ada 2 alasan aku kada buka. Apa? Alasan pertama, pas aku kena stroke. Kada aku buka. Yang kedua bang alasannya, aku aja lagi belum dapat amplop. Rupanya mau unting amplop. Nah bapak dan ibu, imbah mensolatkan jenazah, lalu kita mengantarkan ke kuburannya, ya kan? Kita kubur ke sudah selesai. Anak betalkin enggak? Anak kada, kada bapak? Terserah aja. Punya betalkin bagus juga. Mudah-mudahan di antara talqin itu ada doa supaya yang meninggal ini kan dapat rahmat,
dapat ampunan Allah, ialah dapat kelapangan di kubur, dapat cahaya di kubur, lepas dari siksa kubur dan dimasukkan ke surga. Itu diantara doa dalam talqin. Nah, dilajari juga bang modelnya. Kalau ada pertanyaan malaikat, karena pertanyaannya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Kalau itu kan pasti jadi kadang membocorkan soal. Tuan guru yang menalakin itu kadang membocorkan soal. Ya ada yang mengatakan itu tuan gurunya membaca talqin itu juga membocorkan soal. Kadang itu hanya bimbingan tes, namanya bimbingan tes. Coba-coba kalau ini pertanyaannya jawabannya ini, kalau ini pertanyaannya jawabannya ini. Itu coba-coba. Kadang ada 100% itu ada. Nah, tapi didoakan supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat rahmat, supaya lapang di kubur, lepas dari siksa kubur, supaya masuk surga. Kayak itu. Jadi anak talqin silahkan, ada talqin, ada boleh juga. Nah, namun menurut ulun, kalau orang ini baik, sembahyang 5 waktu bagus, rutin, kada tertinggal, lawan masyarakat baik, kada jahat, ya, selalu baca Al-Quran, selalu bersedekah, selalu menolong, meninggal dia kada talqin, insya Allah masuk surga aja. Kalau buntat haliling, buntat mana ada sembahyang, mana bobonel sebelah, mana bertato awak, nah mati dia beriman menalakinkan Tuhan Guru tetap ma'an disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Pasti kena kau menjawab, pasti kena kau menjawab. Kalau ada sembahyang, ada sholat, ya lah. Nah ini bang, Abu Nawas mati. Abu Nawas sebelum mati itu pakai bapak darah dalam giginya. Umanya aja. Jadi bila aku matilah, aku bungkus kapani lawan kain kelambu buruk. Itu giginya kenapa kelambu buruk? Ada kain yang hanyar aja nukan. Kadosa aja Abu Nawas. Kenapa? Supaya malaikat menginandui aku bahwa aku ini mayat lawas. Kalau mayat lawas kasih ditangkap lagi oleh mereka mayat lawas. Nah, kalau kain kapan hanyar berarti ini mayat hanyar karena ditangkap oleh malaikat. Aku kalau mau menjawab ya Abu Nawas. Ayo, kalau Abu Nawas ini mati, dilaksanakanlah wasiat ini. Imam mandi dikapani lewat kain kelambu buruk, disolatkan lalu dikuburkan. Sudah, imam dikuburkan ditinggalkan orang. Sekali ditinggalkan orang datang malaikat pada Abu Nawas. Nah sebelum malaikat itu datang, ada masyarakat ini mau percaya lawan wasiat Abu Nawas. Lalu ini menggali lubang kuburannya di sebelah kuburan Abu Nawas. Digalinya lubang sangat dalamnya. Lalu lubang itu diolahnya pipa, dibuatnya pipa tabus ke kuburan Abu Nawas. Anak mengintipkan, ujung ada malaikat menakuni. Nah, itu. Nah, di pipa itu dilihatnya, kelihatan di pipa itu datang malaikat. Nah, malaikat menakuni. Marab buka, malaikat. Siapa Tuhan? Waman Nabi buka, siapa Nabi? Yang Abu Nawas, ikam berdua malaikat itu kepinan buka. Apa aja malaikat? Aku ini mayat lawas. Mana tangannya? Kain aku ini buruk dah, mayat lawas. Jangan ditakuni aku. Jadi jangan malaikat di mana mayat hanyar. Abu Nawas itu di sebelah mayat hanyar. Mendengar disambut Abu Nawas di sebelah, buka juga air itu tadi. Mencincing kisahnya Pak. Nah Bapak dan Ibu, kira-kira ini aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk sebagai umatnya yang mencintai beliau. Dan mudah-mudahan
di akhirat nanti kita dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara kita pada peringatan Maulidul Rasul di Mushola At-Tahiriyah pada malam hari ini. Dan acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.